Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pelaksana tugas Dirjen Permasyarakatan Nugroho. Selamat sore Pak Nugroho. Selamat sore Ibu. Ya, Pak Nugroho, saat ini masyarakat resah dengan maraknya kejahatan di tengah pandemi. Apa sebetulnya yang sudah dievaluasi dari Kementerian Hukum dan HAM pasca banyaknya kemudian narapidana yang mendapatkan asimilasi, kemudian mereka tetap melakukan kejahatan begitu di masyarakat, Pak Nugroho? Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore para pendengar, para pemirsa. Kami sampaikan dulu data yang kami telah keluarkan. Di seluruh Indonesia kurang lebih 38.000, yang asimilasi 36.000, yang integrasi 2.000 sekian. Sementara yang melakukan pelanggaran di seluruh Indonesia kurang lebih sebanyak 32 orang. Jadi kekhawatiran boleh saja, tetapi lebih cenderung sepertinya itu sengaja dibikin khawatir-khawatir. Jadi dalam 1 minggu ini ada berita hoax dari kami kurang lebih 3 kali. Dalam minggu ini 3 kali. Jadi ini berita hoax banyak sekali. Nah ini perlu yang diwaspadai. Halo. Iya, silakan Pak Nugroho diteruskan. Iya. Setiap ada pemberitaan, ada informasi, langsung kami telusuri. Bahkan siang, malam sekalipun kami telusuri kepada rekan-rekan di daerah, pada para kepala lapas, kepala rutan, kepala bapas, untuk koordinasi dengan kepolisian. Apakah betul dia narapidana yang melaksanakan Permenkumham nomor 10 ini. Ada 4 yang di Malang, kemudian di Tangerang ada 2, ada lagi di tempat lain, yaitu lebih cenderung hoax. Nah kami pesan kepada masyarakat begitu, supaya jangan langsung menerima informasi itu yang penting gitu kan. Tetap waspada dari perbuatan kejahatan, tapi kejahatan tidak selalu dilakukan oleh mantan narapidana. Saya pastikan itu. Nah, upaya apa yang mesti kita lakukan adalah kepada seluruh jajaran lapas rutan yang membebaskan, yaitu perintah dari Pak Menteri malahan, wajib melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum setempat, yaitu Kapolres, Kapolsek, kemudian bahkan TNI. Sementara Bapas yang melakukan tugas pengawasan dan pembimbingan, wajib juga di samping melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum setempat, juga dengan Pemda setempat, dengan Pamong Praja setempat. Di beberapa tempat, ini yang melaksanakan tugas pembimbingan dan pengawasan adalah Bapas begitu. Di beberapa tempat malah koordinasinya sangat bagus dengan Pemda. Bahkan Pemda mengambil sikap memberikan bantuan kepada narapidana yang melakukan asimilasi di dalam rumah itu. Oke, Pak Nugroho, ini sebelum para narapidana itu kemudian diberikan asimilasi ataupun mendapatkan asimilasi, apakah memang sudah ada pemahaman yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, oleh lembaga permasyarakatan di masing-masing wilayah yang narapidananya kemudian diasimilasi, supaya para narapidana ini ketika keluar begitu mereka memiliki tanggung jawab untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, Pak Nugroho? Iya, betul. Mereka yang melakukan program asimilasi atau integrasi adalah mereka yang memenuhi syarat administratif maupun substantif, yang memenuhi syarat masa pidananya sudah melampaui, dan yang paling menonjol adalah perilaku telah berubah mereka. Mereka telah berkelakuan baik selama menjalankan pidana sampai saat itu. Kalau sempat di dalam 6 bulan terakhir itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib lapas rutan, ya tidak mungkin, tidak boleh, kan begitu. Jadi kemudian pada saat mereka akan dibebaskan, pada hari-hari mereka dibebaskan, petugas lapas rutan ya sudah memahami itu prosedur tetap mereka. Jangan begini, jangan begitu. Terutama ya, ada 2 hal yang paling menonjol adalah, 3 lah gitu. Yang pertama adalah hati-hati protokol kesehatan dalam rangka pencegahan
pandemi COVID-19 harus dilaksanakan. Terus yang kedua tidak boleh keluar rumah. Oke. Yang ketiga tidak boleh melakukan pelanggaran hukum lagi. Itu pastinya lah. Oke, terima kasih sekali Pak Nugroho, PLT Dirjen Permasyarakatan kepada CNN Indonesia Newsroom hari ini waktunya. Terima kasih sekali dan semoga para narapidana tersebut tidak kembali berulah seperti yang tadi Bapak sampaikan dan semuanya bisa berjalan dengan lancar memasuki bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih sekali Pak Nugroho atas waktunya.